Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Surakarta, yang terhormat Dr. Tuti Asmi selaku Direktur RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yang terhormat Ibu Dian Novita STR Kep BDN selaku mentor, yang saya banggakan Saudari Septi Dwi Utami AMD Kep sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, serta rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara seminar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Rahmawati, di sini sebagai moderator seminar pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini. Untuk memulai kegiatan seminar pada hari ini, marilah kita berdoa agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Berikut saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Saudari Septi Dwi Utami AMD Kep yang berjudul Optimalisasi Penerapan Teknik Menyusui yang Benar pada Ibu 2 jam postpartum di Kamar Bersalin RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Acara yang kedua adalah masukan dan saran dari Ibu Dian Novita STR Kep BDN selaku mentor. Dan yang ketiga adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Saudari Septi Dwi Utami AMD Kep. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih sebagai moderator Mbak Dian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil optimalisasi penerapan teknologi yang benar pada Ibu 2 jam postpartum di Kamar Bersalin. Terima kasih pada teman-teman yang sudah datang di acara seminar hari ini dan juga mentor Mbak Dian. Terima kasih sudah membimbing saya dari seminar hari ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil laporan saya. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta yang berjudul Optimalisasi Penerapan Teknik Menyusui yang Benar pada Ibu 2 jam postpartum di Kamar Bersalin RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Profil penulis, nama saya Septi Dwi Utami, saya bekerja di Kamar Bersalin RSUD Kota Surakarta. Pendahuluan latar belakang berdasarkan surat keputusan Kepala Badan BKPSDM mengenai penyelenggaraan orientasi P3K nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Di sini kita diberikan suatu gagasan untuk kreatif dan inovatif. Di sini saya mengambil teknik menyusui yang benar pada Ibu postpartum di Kamar Bersalin RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Maksud dan tujuan ini adalah laporan ini digunakan untuk memenuhi tugas orientasi pengenalan P3K di Kamar Bersalin RSUD IFS. Yang kedua, inovasi ini dipaparkan dalam laporan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Tujuannya adalah melakukan optimalisasi penerapan teknik menyusui yang benar pada Ibu 2 jam postpartum di Kamar Bersalin. Yang kedua, terlaksananya sosialisasi pada pasien di Kamar Bersalin dengan terkaitnya teknik menyusui yang benar pada Ibu 2 jam postpartum. Yang ketiga adalah meningkatkan kenyamanan ibu dan bayi saat proses penyusui yang akan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit ini.
Gambaran umum organisasi, visi, menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Di sini saya mengambil tema yaitu teknik nyusi yang benar untuk meningkatkan pelayanan di kamar bersalin. Yang kedua adalah misi, yang salah satunya adalah memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan inovatif. Di sini inovatif dengan mengambil tema optimalisasi teknik nyusi yang benar pada ibu 2 jam postpartum. Identifikasi isu, di sini ada 3, yaitu belum optimalisasinya edukasi teknik nyusi yang benar pada ibu 2 jam postpartum. Yang kedua, belum optimalnya pemahaman pasien tentang IMD. Yang ketiga, belum optimalisasinya pelaksanaan mobilisasi dini pada ibu 2 jam postpartum. Belum optimalnya edukasi nyusi yang benar pada ibu 2 jam postpartum. Yang kedua adalah belum optimalnya pemahaman pasien tentang IMD. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan mobilisasi dini pada ibu 2 jam postpartum. Yang saya ambil adalah belum optimalnya edukasi teknik nyusi yang benar pada ibu 2 jam postpartum. Identifikasi isu menggunakan analisis USG, yaitu yang pertama, belum optimalnya penerapan teknik nyusi yang benar pada ibu 2 jam postpartum, yaitu totalnya 12. Yang kedua, belum optimalnya pemahaman pasien tentang IMD yang totalnya 11. Yang ketiga adalah belum optimalnya pelaksanaan mobilisasi dini pada pasien 2 jam postpartum yang bernilai 10. Tahap kegiatan dalam penyelesaian isu. 1. Langkah awal identifikasi isu, yaitu membuat kuesioner. Di sini saya buat kuesioner dan nanti saya usulkan dulu kepada mentor. Nanti kurangnya bagaimana, nanti sesuai dengan edukasi mentor kepada saya. Setelah itu melakukan pencetakan kuesioner. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan pasien menggunakan kuesioner. Terus merencanakan aktualisasi, membuat konsep leaflet, melakukan konsultasi dengan mentor. Di sini saya konsul dulu mengenai leaflet yang akan saya edukasikan kepada pasien. Yang kedua adalah menggunakan konsep video edukasi. Di sini saya juga konsultasi dengan mentor mengenai edukasi apa yang nanti dikasihkan kepada pasien seperti itu. Membuat aktualisasi, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pencetakan dan editing video. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Di sini memberikan hasil karya inovasi berupa media edukasi di kamar bersalin yang berbentuk leaflet seperti itu. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat terkait media edukasi untuk melakukan edukasi pada pasien, yaitu berbentuk leaflet tadi. Melakukan evaluasi aktualisasi, melakukan penilaian keefektifan menggunakan media edukasi berupa kuesioner dan leaflet yang diberikan sebelum dan sesudah edukasi. Rencana kerja menengah tahun pertama, yaitu membuat proyek inovasi optimalisasi penerapan teknik nyusi yang benar pada ibu 2 jam postpartum di kamar bersalin RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang kedua adalah mengevaluasi hasil inovasi tersebut. Yang ketiga, mengusulkan pengadaan dan memperbanyak media leaflet tentang teknik nyusi yang benar pada ibu 2 jam postpartum di kamar bersalin. Kesimpulan, kegiatan orientasi ketiga ini dapat menjadi sarana bagi saya ASN 3K mengenai nilai dan etika pada instansi pemerintah dan juga melaksanakan tugas menjadi kewajibannya dalam pelaksanaan program pemerintah di unit kerjanya. Saran untuk peserta hendaknya meningkatkan kemampuan kompetensi dan peserta hendaknya meningkatkan kinerja kompetensi dalam bidang kebidanan. Yang kedua, untuk OPD, untuk memfasilitasi penyediaan leaflet di kamar bersalin. Terus untuk di kamar bersalin, untuk mengaplikasi edukasi tentang leaflet optimalisasi penerapan teknik nyusi yang benar itu tadi. Next. Dokumentasi konsultasi dengan mentor ini adalah dokumentasi saya selama orientasi di kamar bersalin dengan Ibu Dianovita. Dokumentasi edukasi dengan pasien. Di sini saya mengedukasi pasien sebelumnya minta izin kepada pasien dan mentor saya untuk mengambil dokumentasi. Leaflet teknik nyusi yang benar. Di sini saya sudah mengumpulkan
yang benar agar pasien lebih paham dan tahu mengenai teknik menyusui yang benar. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menayangkan video tentang teknik menyusui yang benar. Tentang teknik menyusui yang benar pada ibu postpartum di kamar besar. Bagaimana sih teknik menyusui yang benar? Pertama, posisikan ibu dalam kondisi nyaman dan aman. Posisikan bayi dalam keadaan aman dalam dekapan ibu. Pastikan bayi dalam kondisi bersih. Cara menggunakan teknik menyusui yang benar: 1. Bayi tanpa anak. Yang kedua, bayi menempel pada perut ibu. Pastikan bayi terbuka lebar. Pastikan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Pastikan seluruh area masuk ke dalam mulut bayi. Pastikan telinga dan lengan terletak pada satu garis lurus. Mengenai tadi, dengan teknik menyusui yang benar mudah dilakukan, kan? Sekian dari saya. Salam sehat selalu. Demikian tadi pemaparan seminar oleh Saudari Septi. Untuk selanjutnya kepada Ibu Dian Novita selaku mentor untuk memberikan tanggapan, masukan dan saran kepada Ibu Dian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah membawakan acara pada hari ini. Aplaus dulu kepada Mbak Septi yang telah menyelesaikan seminarnya. Ya, alhamdulillah. Lega ya Mbak Septi. Ya, selamat saya ucapkan sudah menjalankan semua rangkaian proses mulai dari EBOC, materi sampai dengan aktualisasi dan akhirnya pelaksanaan seminar. Baiklah, tanggapan saya, ini bagus sekali ya teknik menyusui pada ibu 2 jam postpartum ya, dimana kebanyakan ibu masih takut untuk menyusui bayinya. Nah, tadi aktualisasinya ada leaflet, kemudian ada juga video juga. Saya harap ini nanti tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi juga nanti berkelanjutan kepada pasien-pasien yang lain. Walaupun sudah sudah anak ketiga, anak keempat, mungkin masih lupa atau masih harus terus diberikan edukasi tentang teknik menyusui. Bagaimana Mbak Septi? Mungkin ada tanggapan atau sedikit diberikan suatu kesimpulan nilai positif dari rangkaian MEOC ini, terutama tentang aktualisasi ini, identifikasi isu yang panjenengan ambil, nilai positifnya yang diambil apa? Nilai positif yang diambil dari MEOC ini adalah saya lebih tahu mengenai tugas dan fungsi ASN di kamar bersalin. Yang kedua adalah bisa meningkatkan pelayanan lagi tentang inovasi yang baru untuk mengenai tugas dan fungsi saya bidan di kamar bersalin. Yang ketiga adalah inovasi ini bisa memberikan edukasi kepada ibu dan keluarganya mengenai teknik menyusui yang benar. Jadi antara hamil pertama, kedua, ketiga mungkin ada perbedaan. Juga ada faktor pendidikan juga bisa, terus faktor keluarga. Jadi saya mengedukasi kepada ibu dan keluarganya. Jadi di sini nilai positifnya adalah pasien lebih paham sebelum dipindah ke kamar nifas. Pasien itu di kamar besar sudah diedukasi, jadi waktu dipindah itu sudah paham mengenai teknik menyusui yang benar. Jadi tidak bingung lagi, tidak takut lagi. Jadi keluarganya pun juga tidak bingung untuk membantu dalam proses edukasi ini. Ya, terima kasih Mbak Septi atas nilai positif yang diambil. Semoga bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain, khususnya di kamar bersalin dan juga di unit yang lain yang terkait. Gitu ya. Ya, terima kasih. Demikian tanggapan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk tanggapan, saran dan masukannya dari Ibu Dian selaku mentor.
Demikian tadi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Saudari Septi Dwi Utami AMDKep. Semoga seminar ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Dia Rahmawati selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah ucap dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.